Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Novita Fitri. Nomor induk mahasiswa saya 2388201035. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Tahun akademik 2024-2025. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengembangan media pembelajaran dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu UNES MPD. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Dikutip dari Hadi Kamis 2021, salah satu fungsi media pembelajaran adalah untuk mengatasi masalah belajar yang dihadapi peserta didik. Agar penerapan media pembelajaran dapat berjalan efektif, maka pengembangan media pembelajaran harus mengikuti 3 prosedur berikut, yaitu 1. Perencanaan pengembangan media pembelajaran yang matang, 2. Produksi dan pengembangan media pembelajaran, dan 3. Evaluasi penggunaan media pembelajaran. Terdapat 6 hal yang harus diperhatikan guru dalam kegiatan perencanaan pembuatan media pembelajaran, yaitu 1. Menganalisis kebutuhan dan analisis siswa. Pembuatan media pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa. Contohnya, jika guru menginginkan agar siswa dapat menerapkan nilai sila kedua Pancasila, maka buatlah media yang menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai tersebut. Media tersebut pun harus disesuaikan dengan karakteristik dan pola atau gaya belajar siswa. Kita dapat membuat media dalam bentuk audio, visual maupun audiovisual. Yang kedua, merumuskan kompetensi dan indikator hasil belajar. Langkah kedua adalah guru harus merumuskan KD, indikator dan tujuan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memusatkan konsentrasi belajar siswa pada tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Contohnya, KD, menghayati nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator, siswa dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan pembelajarannya. Setelah mengamati media ini, maka siswa dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan perencanaan yang ketiga yaitu pengembangan materi pembelajaran. Langkah berikutnya, guru merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran diolah dalam bentuk media yang menarik sesuai dengan karakteristik, pola, dan gaya belajar siswa. Contohnya, agar siswa dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka guru dapat merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD, indikator, dan tujuan, baik dalam bentuk audiovisual maupun bentuk lainnya. Yang keempat, merumuskan alat pengukur keberhasilan. Langkah selanjutnya, guru merumuskan bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Bahan evaluasi dirancang berdasarkan KD, indikator, tujuan, dan materi pembelajaran. Bahan evaluasi dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti media kuis, games, narasi literasi, dan bentuk lainnya. Contohnya, kuis interaktif 1, kuis interaktif 2, kuis TTS, buku latihan TTS. Yang kelima, penulisan naskah. Selanjutnya, guru merumuskan naskah pembelajaran berdasarkan KD, indikator, tujuan, dan materi pembelajaran yang akan dituangkan dalam media. Naskah dibuat dalam bentuk narasi yang tepat, singkat, dan padat, serta tidak multitafsir. Naskah pun dibuat dalam berbagai bentuk media yang disesuaikan dengan pola dan gaya belajar siswa. Contohnya, bentuk naskah 1, bentuk naskah 2, dan bentuk naskah 3. Selanjutnya ada penulisan naskah media. Dikutip dari Istiqomah dan kawan-kawan 2021, dalam pembuatan naskah perlu adanya tahapan-tahapan pembuatan naskah, karena naskah yang baik tidak dibuat secara spontanitas namun meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, adanya ide dan gagasan. Pembuatan naskah media diawali dengan adanya ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif. Gagasan atau ide biasanya akan muncul manakala seseorang peka terhadap lingkungan dan pekerjaan sehari-hari. Misalnya, ketika guru mengajar menggunakan metode ceramah, banyak siswa yang menunjukkan perilaku aneh, seperti mengantuk, mengobrol, bergurau, bahkan tertidur, dan lain sebagainya. Guru yang memiliki kepekaan akan merasa terganggu dengan perilaku siswa yang demikian. Dari kepekaan tersebut, kemudian terpikirkan bagaimana caranya agar pelajaran tersebut menarik siswa melalui penggunaan metode ceramah.
Dari proses berpikir inilah muncul gagasan atau ide untuk mengembangkan metode ceramah yang menarik bagi siswa. Apabila sudah mendapatkan ide atau gagasan, maka ide atau gagasan tersebut bisa diperkaya melalui pengumpulan informasi yang berhubungan. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Pengembangan naskah adalah pengumpulan data dan informasi untuk membuat, melengkapi, dan memperkaya naskah tersebut. Mengumpulkan bahan ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji literatur, melakukan survei sederhana, atau juga terlebih dahulu dilakukan penelitian secara mendalam. Yang ketiga, penulisan sinopsis dan treatment. Sinopsis secara singkat dapat diartikan sebagai ringkasan program atau ringkasan cerita. Sinopsis ini diperlukan untuk memberikan gambaran secara ringkas dan padat tentang tema atau pokok materi yang akan digarap. Tujuan utamanya adalah mempermudah pemesan menangkap konsepnya, mempertimbangkan kesesuaian gagasan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menentukan persetujuannya. Konsep sinopsis juga sering digunakan untuk kegiatan seni yang lain, misalnya dongeng, cerita bersambung, komik, pementasan teater, novel, media audio, media slide, dan sebagainya. Dan penulisannya tidak diuraikan dengan kalimat yang panjang, tetapi cukup beberapa kalimat saja, namun tercakup diantaranya tema, event, dan alur yang dikemas dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan treatment merupakan pengembangan dari sinopsis. Sinopsis dan treatment biasanya khusus dibuat untuk media sound slide, film, video, dan media audio. Setiap media sebaiknya memiliki sinopsis, namun untuk treatment tidak perlu semua media. Terbatas pada media yang membutuhkan gambaran alur cerita atau plot program dari awal hingga akhir penayangan. Treatment berbeda dengan sinopsis. Treatment mencoba memberikan uraian ringkas secara deskriptif tentang bagaimana suatu episode, cerita, atau rangkaian peristiwa pembelajaran yang nantinya akan digarap. Secara sederhana, penulisan treatment sama dengan kita menceritakan kembali pengalaman menonton film kepada orang lain, di mana kita bercerita bagaimana kronologi jalan cerita film tersebut. Berikut ini jenis-jenis naskah media dikutip dari Istiqomah dan kawan-kawan 2021. Yang pertama ada naskah media audio. Media audio adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk audio atau suara, dan untuk menerima informasi tersebut menggunakan indera pendengaran. Format audio yang dapat disajikan adalah suara manusia, naratif, musik, lagu atau vokal, dan sound effect. Berikut ini beberapa petunjuk yang perlu kita ikuti bila kita menulis naskah program media audio. Yang pertama, menggunakan bahasa lisan, bahasa percakapan, dan bukan bahasa baku atau bahasa tulisan. Dengan demikian, gunakanlah kalimat tunggal, kalimat yang pendek, kalimat yang akrab, dan pilihan kata yang tepat. Yang kedua, musik dan program audio untuk menimbulkan suasana yang mendorong siswa untuk memudahkan mencerna informasi. Yang ketiga, peristilahan teknis yang digunakan seperti announcer, narator, musik, sound effect, fade in, fade out, off mic, dan crossfade. Yang keempat, format naskah audio yang umum digunakan adalah menggunakan format 2 kolom. Berikutnya ada naskah media video. Media video adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk suara dan visual. Unsur-unsur yang ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effect, dan musik. Sedangkan unsur visual berupa gambar atau foto diam, gambar bergerak, animasi, dan teks. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam membuat media video yaitu yang pertama, format naskah. Tujuan utama suatu skrip atau naskah program adalah sebagai peta untuk bahan pedoman bagi sutradara dalam mengendalikan substansi materi ke dalam suatu program. Yang kedua, syuting skrip skenario merupakan petunjuk operasional dalam pelaksanaan produksi atau pembuatan programnya. Yang ketiga, petunjuk pengambilan gambar, posisi pengambilan oleh kamera pada objek yang diambil. Yang keempat, gerakan kamera. Gerakan-gerakan yang ditimbulkan dari kamera menghasilkan perbedaan letak dan posisi serta gerakan objek yang tampak pada layar. Yang kelima, efek visual dasar. Perubahan visual yang ditimbulkan pada video dan diakibatkan oleh efek visual. Yang terakhir ada naskah media grafis. Media grafis adalah media yang dihasilkan dengan cara
dicetak melalui teknik manual atau dibuat dengan cara menggambar atau melukis teknik printing, sablon, atau offset. Sehingga media ini disebut juga media printed material atau bahan yang dicetak, termasuk media grafis diantaranya bagan, poster grafis, diagram, karikatur, komik pendidikan, dan media foto. Merancang media grafis dilakukan dengan 1. Mengidentifikasi program, 2. Mengkaji literatur, 3. Membuat naskah. Kegiatan produksi media cetak dapat dibuat secara manual atau menggunakan komputer. Terakhir ada produksi media. Dikutip dari Asjanah 2014, proses produksi media pembelajaran melalui 3 tahap. Yang pertama, praproduksi media pembelajaran. Pada tahap ini, semua media jenis pembelajaran hampir tidak ada yang berbeda. Semuanya sama, yaitu telaah kurikulum dan penulisan naskah. Hanya pada media berbasis komputer dan media visual dapat berupa naskah pedoman, produksi media, atau program. Telaah kurikulum. Dalam mengembangkan media untuk menunjang pembelajaran semestinya mengacu pada kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio, sehingga media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Telaah kurikulum harus dilakukan oleh guru, dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Penulisan naskah. Naskah ditulis oleh orang yang dianggap mampu untuk menulis naskah media tersebut. Naskah yang ditulis akan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi akan mengkaji kebenaran, kecukupan, dan ketepatan pemilihan aplikasi atau prototipenya, sedangkan ahli media akan mengkaji kemenarikan penyampaian materi tersebut sesuai karakteristik media tersebut. Lalu ada tahap produksi. Produksi media pembelajaran ini diawali dengan diterimanya naskah atau prototipe oleh tim produksi. Setelah itu dilakukan langkah-langkah produksi, yaitu tim produksi. Produksi media ini merupakan kerja bersama, kerja dari sekelompok orang yang memiliki keahlian atau keterampilan berbeda, sehingga diperlukan koordinasi antar anggota tim sehingga terwujud media yang baik, menarik, dan komunikatif. Anggota tim tersebut yaitu sutradara, operator, teknisi, penata musik, editor, animator, dan programmer. Rembuk naskah. Setelah sutradara menerima dan mempelajari, kemudian dilakukan rembuk naskah dengan penulis naskah, ahli materi, dan ahli media. Rembuk naskah diperlukan untuk menyamakan persepsi pemahaman terhadap naskah, sehingga apabila diproduksi tidak terjadi kesalahan yang fatal. Pemilihan pemain. Setelah rembuk naskah, langkah selanjutnya yaitu pemilihan pemain. Latihan kering. Latihan kering maksudnya para pemain diberi kesempatan untuk mempelajari naskah dan berlatih sebelum rekaman agar mereka benar-benar paham akan isi pesan, alur cerita, dan peran masing-masing dalam naskah tersebut. Rekaman. Rekaman adalah proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. Yang terakhir ada editing dan mixing. Editing maksudnya adalah membuang atau memotong kata-kata salah yang dianggap tidak perlu atau juga menambah efek. Mixing maksudnya mencampur atau menambah musik, background, dan sound effect sehingga media audio lebih terkesan menarik. Yang terakhir ada tahap pasca produksi. Langkah selanjutnya adalah tahap pasca produksi. Yang pertama, preview atau evaluasi. Preview ini dilakukan oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai penanggung jawab produksinya. Evaluasi terhadap hasil produksi ini ditinjau dari segi materi dan media. Jika hasil produksi belum dinyatakan layak, maka harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan tim preview. Yang kedua, pembuatan master atau mastering. Menyimpan atau merekam hasil produksi media pembelajaran ini dalam kaset, CD, atau media pembelajaran lainnya. Mastering hanya dapat dilakukan pada media audio, audiovisual, dan media berbasis komputer. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.